Matahari seakan tersenyum. MU Chelsea kalah, Liverpoolnya menang, City pun seri lagi. Spursnya juga kalah, Liverpool di puncak klasemen terus lagi. Oh ku bahagia. Oh Manchester, is full of shit. Oh Manchester is full of shit. Oh Manchester is full of shit. Oh Manchester is full of shit. Tapi sorry itu ya, gue udah di mana fase di mana kayak mau hina MU itu capek, Mat. Kesian jatuhnya. Lah kita kan bukan mau hina MU. Terus? Hina Karim. Enggak, gue hina MU. Jadi kita ngapain sih, Mat? Jadi hari ini kita mau bahas-bahas tim yang kalah-kalah, terus tim yang semalam menang dan nanti malam akan menang. Ini tim gue. Jadi kok tumben diem-diem aja berdua depan gue nih, kenapa? Mau liatin aja. Biasanya kayak hostnya framingnya gimana? Mau liatin aja. Biasanya semangat banget. Wah, ini kayak diem-diem aja berdua nih. Bentar, Mat, tapi di sini gue kontra dulu, Mat. Kenapa? Lu gak ada Saka. Udah, lanjut. Iya. Udah kita mendingan kita bumper lu naik. Ya, sebelum kita mulai ya, kita ayo subscribe dulu semua channelnya Gelombol, YouTube, TikTok. IG, TikTok. Statistik kasih tahu, Man. Statistiknya 99% orang yang subscribe belum. Orang yang nonton belum subscribe. Host magang ngaco. Turunkan gaji bakal. Terus yang belum join grup Telegram, join lah grup itu ada debat-debat banyak aktif oleh Karim, gua. Kalau Ali nggak pernah join. Papa oleh nggak punya HP-nya. Nggak pernah join gitu ya. Terus Spotify yang mau dengerin di mobil, di kereta, di mana di pesawat, di Bandung, Surabaya. Terus follow juga ada gue Arsenal Fox, Reti Story dan Ali. Enggak. Apa? Ali Naki Asegaf. Ya, Ini Ali Naki Asegaf, tolong ya buat siapa editor Madridnya dihilangin karena gua Liverpool. Ya. Saya objek jangan dihilangin. Tambahin aja. Kalau perlu 2 Madridnya. Nggak ada. Terus ada di sini yang mau bahas-bahas Chelsea, ada oleh Instagram gue @olealatas. Kalau ada yang mau bahas-bahas filter-filter, ada filter-filter. Beda akun. Kalau mau ngasih tahu Kak yang punya anak, mungkin mau nunjukin sama anaknya, jangan sampai kayak gini kalau udah gede. Nah boleh gak? Ke akunnya Karim Nasar. Kalau mau jadi pembelajaran. Waduh. Kayak berat gitu hidup gue. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Asyik. Kita bahas klub Manchester yang biru. Ya udah. Yang Tapi di depan selalu City nih Gerombol ya. Iya harus City dulu. Biar cepet kelar. Biar cepet Udah gitu kelar. City panjang. Nggak perhatiin. Bahas City selalu lebih panjang daripada tim lain. Enggak kemarin. Enggak, lumayan panjang. Lumayan panjang. Karena emang lagi kalah Le. Emang harus dibahas Soalnya panjang. tim hina kita bahas awal. Yang ngomong hina dia. Lah. Karena lu dipantatin bertahun-tahun. Enggak, 13 pertandingan cuma 1 kemenangan, mending MU. Dendam lu. Bisa jelek-jelek MU gak pernah sampai kayak gini. Manchester is blue. The real penjaga apa bahasanya? Penjaga trofi. Iya. Penjaga trofi. Bukan Arsenal. Penjaga hati bos. Ada City yang kemarin main starting tanpa De Bruyne. Gue gak ngerti kenapa gak ada De Bruyne. Kita tahu Everton main mid block, low block, tapi justru itu harusnya kan butuh creativity. Butuh De Bruyne main. Tapi Pep bereksperimental lagi, tidak main De Bruyne. Tapi itu kan kita nonton kan. Itu kita nonton kita Kaptennya Bernardo. Bernardo. Itu gue nonton sama siapa ya? Sama kita. Kita nonton itu. Iya. Itu awal-awal nyerang loh City. Emang nyerang terus. Awal-awal nyerang banget loh City. Cuman habis itu loh pas kita nggak nonton. Pindah kemana? kita nonton film ya guys. Karena matchnya boring. Jadi kita switch ke film. Pas kita nggak nonton itu match jadi pas kita nonton lagi. Kok diserang lagi nih sih? Wah aneh banget. Padahal Everton bukan tim yang punya kualitas transisi yang bagus. Jadi secara defense bagus, tapi kalaupun dia dapat chance transisi nggak sebagus itu. Iya makanya. Penyerangnya yang bagus praktis cuma si Ndiaye doang. Sama Doucouré lah. Sama Doucouré. Tapi Doucouré juga gak punya speed kan. Si Calvert-Lewin kemarin speednya juga kalah terus. Si Harrison juga kurang. Jadi sebenarnya untuk City kebobolan sama Everton tuh parah sebenarnya. Itu gue bingung tim yang gak bisa menang sama Everton tuh menurut gue aneh.
Dia gak bisa menang sama Everton tuh menurut gue it's a bullshit, tau gak sih? It's some bullshit. Everton. Nggak, Siapa yang nge-praise Everton? Yang harus Kali ini gue ada setuju tim bener ya. yang harus nunda sampai Maret itu yang cupu tim Buat itu, kalah. buat kalah. Oh berarti nanti mau salah suruh lawan angin gitu ya. Waktu dipaksain by the main way kemarin. tuh Chelsea lawan Everton, itu anginnya separah itu. Iya, tetap main kan? Tetap main, tapi emang parah, orang setiap mau free kick boleh goyang. Iya. Dan berapa kali tendangannya Palmer tuh belok. Kapan semalam? Enggak, 2 minggu lalu. Itu curiga bolanya katanya diganti Jabulani. Enggak. Fokus kita back to City. Tapi memang City ini Bernardo Silva, beberapa pemain intinya nggak main kan? Golnya City juga bukan Bruyne. gol. Ya, Orang itu Bernardo mau kebetulan umpan banget cross, anjir. Cross Iya. abis itu ada di flag kan, ada di flag, Masuk. kipernya Pickford Iya. nggak jadi clean sheet. Yang keren justru proses golnya Everton di crossing dari samping, Sindiayanya golin jebret. Tapi jujur dia pakai kaki luar. Kaki luar. Bagus. yang harus gue poin plus lagi. Yang gue bingung, gue kasihan banget sama pemain. Gvardiol. Kenapa sih aneh? Jago banget anjing. Dia ada momen latihan ya. Gue cinta banget sama pemain mentok. Jago Dia dia. di MU. Woi baby. Gue gak Jadi, sabar. buat nonton. LCB. LWB aja langsung. Enggak dong. Gak apa-apa. Enggak dong, LCB. Gak dong. apa-apa. Nggak langsung. buat Download konteks, LCB dia. Karim ini pingin cepet-cepet City kena 130 charge. Jadi pemainnya tuh ada flash Garage sale. sale, ada garage sale. Iya. Kalau Ole tuh mau Ruben Dias. Ya. Kalau Karim mau Gvardiol. Gvardiol. Gue Ruben Dias sama Ederson boleh deh. Kalau gue mau ngambil, Ederson 2 tahun cakep. gue mau ngambil Haaland. Kalau ngambil siapa? Gue Gervinho terus Gervinho pemain Gervinho. Arsenal zaman dulu. Min zaman nih kita min zaman. Salavinho. Savio. Salvio terus Foden boleh, Haaland, Pep Udah. Guardiola. Pep Guardiola. Ya kita tarung apa namanya? Beat apa? Bid war. Bidding war, iya. Ya, enggak. Back to the game. Tarung derajat Ya. anjing. Back to the game lagi-lagi Everton memainkan 3 pilar utama di tengah. Ya. Manggala, Doucouré, G. Ini tengahnya horsepower, work rate, isi bener City bener gak, susah untuk City bener nembus total babak kedua. Iya, Babak kedua, babak pertama masih ada banyak sirkulasi di kotak penalti. Tapi babak kedua ini bener-bener susah banget direbut. Dan lagi-lagi yang gue sayangin itu adalah Haaland dapat penalti. Gue sampai hari ini, to this very day, Kenapa? gue percaya kalau Haaland. Karma. Sorry ya, gue kardus kali ya. Kualat sama Arteta. Fix. Karena Setia aneh. amal ya. Iya. Ini udah aneh. Iya. Ini udah aneh. Iya. Nggak tau kualat atau Arteta Black Magic. Enggak, Kayaknya feeling gua Richarlison. Hah? Udah lah, Richarlison. Apa teori apa lagi itu? Teori Richarlison menurut gua masih berguna Gimana? di sini. Yang dia bilang pas Rodri menang, if Rodri win Ballon d'Or, shit will go down. Dia bilang begitu. oh jadi gabungan antara dua itu. Semenjak Rodri menang Ballon d'Or, sampai sekarang City hancur. Kan dari sebelum. Kan Rodri cedera kan udah drop point dari sebelum. Enggak, maksud tapi nyusruk gitu. Oh, nyusruk. Nyusruk total mentok bego gitu. Tapi memang salah satu faktornya adalah memang Pickford ini memang brengsek, paham gak? Ketika orang penalti, dia tuh bikin muka-muka yang ngeselin, paham gak? Kemarin gini. Gitu-gitu. Jadi bikin apa Dan ya? Pickford tuh dari muda, gue kan pernah nonton seriesnya Sunderland Till I Die. Dulu kan di Sunderland kan. Bagus tuh, anjing. Nah dia di Euro apa di World Cup U berapa gitu sama Inggris, dia save penalti berapa kali? Lawan Kolombia 2018. Iya. Nge-save 2 atau 3 penalti gue Nah lupa. tuh. Ya, salah Gua ingat satunya banget. Cuadrado. Iya betul. Kuadrat orang kok under Iya. Cuadrado. Waktu Oh Cuadrado enggak pas masih ini under. kita ngomongin kalau kita ngomongin yang senior 2018 nih apa? 2018 World Cup. World Cup yang Perancis menang. Di situ Iya. dia nge-save. Nge-save. Nah yang gue Tendangan nonton di Sunderland dari dia muda di kompetisi besar dia udah kayak gitu. Oh itu masih ada zamannya Saisedo muda. Beda negara Pak. Tadi gimana sih? Oh, Liverpool. Beda negara Pak. It's full of shit. Iya. Enggak, terus ada momen terakhir counter Everton 5-2 atau 4-2. Itu kalau depannya lebih bagus lagi. Oh yang terakhir ya? Terakhir. Yang Broha ya? Broha itu babat. Broha apa ya larinya? Gue padahal cinta Broha, salah satu pemain yang gue demen juga. Karirnya gue bingung kenapa di Chelsea segitunya. Menurut gue dia saviornya Chelsea. Xavier. Enteng tuh lidah Xavier. Cuma gue bingung, dia menit 90 gak mau lari. Emang dia bukan pelari, dia drill striker, dia klasik number 9. Iya cuma padahal iya lo bawa bola sendiri dari tengah. Gak ada temennya kan? Tinggal mau counter attack. Lari udah bismillah. Bukan, dia gak mau karena dia lawan 3 lawan 4. Ini nunggu temennya lah. Pakai ini pakai. Enggak. Pakai Rim. Nah, hari Minggu nih dia ketemu lagi Leicester. Ya, Leicester Easy win lah. main di kandangnya Leicester. Siapa ketemu Leicester? City.
Oh di FA, di Carabao, di FA. Enggak di Premier League. Iya dia hari Minggu. Oh kemarin Liverpool. Iya kan Liverpool besok. Benar-benar. Dia kan saling preview kan ketemu Leicester yang semalam menang lah lawan Leicester. Parah kalau nggak menang. Menurut gua secara defensif London. Leicester ini mainnya bagus kemarin. Emang cuman karena Liverpool offensive structurally gimana? Menurut gua bagus, solid, cuman agak naif aja. Cuman sedikit susah Liverpool nembus terutama babak pertama. Dan ketemu City yang lagi off banget depannya. Backline-nya juga lagi off parah. Leicester bisa ngandelin Vardy di situ. Ini Leicester Cedera. Kemarin jadi kita cover City Leicester dulu nih. Iya, kan silent preview kan? Iya. City Leicester menurut gue nggak ada alasan buat City untuk nggak ambil 3 poin sih. Ini is a must 3 points buat Pep Guardiola. Kalau enggak, menurut gue dia sackable banget. Dia layak di sack menurut gue. Karena kalah bad form tuh boleh. Tapi once in a while lo harus bounce back. Gak bisa lo terusan di bawah. Loh tapi bukan fair kalau kita bilang nunggu sampai transfer window dulu. Ini konteksnya itu kalau konteksnya bad form, naik turun. Oke. Karena dia tim juara kan. Dia mau ada di title race, ngerti gak sih? Tapi kalau misalnya ini bukan, kalau dia kalah sama Leicester ini bukan bad form, bro. Ini calamity nama bahasa Inggrisnya. Ini bencana. Iya. Tapi kan udah nggak bisa, nggak jangan di-sack dulu sayang. Terus-terusan kalahnya. Tapi kan gini loh, City punya kapabilitas untuk punya winning run form yang mungkin gak juara itu bisa masuk top 4. Yang mana top 4 yang gak juara tapi top 4 masih masuk ke minimum targetnya mereka kan qualify for Champions League. Ketika mereka beli pemain-pemain di Januari, dia udah si Calafestri itu mau dibalikin cepat apa segala macam. Echeverry. Echeverry. Iya, gue izin nambahin Pep Guardiola itu bilang, emang kita ini sekarang semua nunggu Januari transfer window. Even the player bilang kita bakal sign pemain kan. Kita bakal sign pemain kan di Januari, mereka tuh pada bilang kayak begitu. Mereka udah gak percaya dengan isi squadnya mereka sekarang. Menurut gue gini ya, ini tetap balik ke Pep ya. Jadi mau apapun kasusnya, Pep punya tanggung jawab untuk ngasih angin segar dengan kapasitas dia sebagai pelatih. Mau dia ganti taktik, mau dia ganti skema permainan, apapun itu, dia harus kasih 3 poin. Apalagi lawan Leicester, tim promosi yang kita tahu lumayan struggle di IPL gitu loh. Jadi menurut gue gak tahu apakah ini karena brandnya Pep Guardiola. Semua orang yang gue ajak ngomong, oh ini Pep jangan dipecat dulu, kita tunggu. Ya tunggu kalau kalah mulu. Iya. Gini, gue expect City lagi jelek, oke. Ya 2 kalah 1 menang, kalah menang, kalah menang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalah nggak benar bro. Sering. Ya, tapi biasanya nggak ada 3 poinnya gitu. Nunggu waktu sampai jeda transfer dulu deh. Biasa kalau abis jeda transfer masih drop performanya. Ngapain lu beli pemain buat Pep, tapi lu mau pecat Pep? Ya kan bukan mau dipecat Pep, tapi dia ngeliat dulu nih. Lu beli pemain nih buat Pep, ya, tapi ternyata jelek. Terus pecat Pep kan? Pemainnya gimana yang udah dibeli? Ya bakal dilanjutin sama pelatih barunya. Itu nggak bijaksana. Contohnya Amorim dan ETH. Contoh. Biasanya kasih waktu karena mungkin Manchester City melihat bahwa Pep ini salah satu pelatih yang ini Pep Guardiola, lu gak dapat lagi tempat lain. Lo salah, lo mikirnya gini, Pep ini baru perpanjang kontrak. Baru banget. Pas dia lagi kalah 3 kali berturut-turut. Emang di klausa ada kalau baru perpanjang gak bisa dipecat. Bukan 3 kali berturut-turut, pas kalah dia perpanjang kontrak. Ya. Pas dia perpanjang kontrak kan gak mungkin. Terus masih ada sisa 6 game. Kalau manajemen trust gitu. Iya, manajemen trust, cuman manajemen gak expect anjing abis gue perpanjang kenapa jadi separah ini kan. Itu yang gue ngerasa sampai sekarang buat Manchester City ya. Sekarang fans-fansnya kalau ada fans-fansnya nikmatin bos. Emang gini. Part of football lah. Part of football. Lo susahnya gini. Ini adalah tim yang buat fansnya pun fans yang dibeli anggapannya. Iya, mereka merasa instan. Ini sering terjadi di kota-kota Jakarta yang besar. Kota-kota besar. Yang dimana ada satu orang yang kalau misalnya pasti lo pada ngerasain deh. Ada satu temen yang dia tuh membeli temen-temennya. Oh iya. Kerjaannya. Traktir. Mana-mana traktir. Di saat dia udah gak punya duit. Gak ada temennya. Satu pun. Benar. Itu dia. Ini yang lagi City rasain nih. Ini gue beli pemain ini gue menangin semuanya gue bayar. Sekarang kalah, gak mau nongkrong. Apalagi buat orang-orang yang timnya rata-rata kan murtad kan. City rata-rata murtad bos. Yakin gue. Ada yang 3 klub, ada yang dukung Milan, ada yang dukung Barca. Yakin gue. Walaupun gue kenal beberapa orang yang originally City ya. Iya, contohnya siapa itu?
Ya. Dan ada yang original City era Pep, baru era Pep, ada yang era Mancini, ada yang era Mark Hughes sebelum lagi sebelum era Aras Michael juga. Itu yang ngebohong. Enggak ada. Teman gua ada satu teman yang beneran dukung juga. Cuman dia emang fair-fairan, dia dukung dari masanya Pellegrini berarti ya. Habis Mancini ya. Oh Mancini, dari Mancini dia baru dukung. Make sense. Gini, gue bakal bahas dikit aja, Mat. Habis kita langsung ke sebenarnya gue bilang ini pertandingan akan menang Leicester atau seri Leicester. Karena dari permainan seri Leicester ini, kalau lu lihat dia bener-bener defense banget dan performanya Manchester City itu nggak bisa untuk melewati defense-nya Leicester, paham nggak? Karena tim seperti Liverpool City itu susah buat tim melawan tim yang low block. Benar. Ketika sudah counter attack dan ini main di kandangnya Leicester, dia akan mempunyai mental lebih. Gitu. Gue paham maksud lo. Leicester punya kualitas transisi lebih bagus pada Everton, bener nggak? Dan lo lihat kemarin pas lawan tim lo. Menurut lo best player di Leicester hari ini siapa? At least semalam deh dari game lawan Liverpool. Jordan Ayew. Menurut gue ada satu anak sih. Gue sebut anak karena anak muda. Siapa? Sebut. Langsung. Siapa? Ini pemain under the radar. Tapi bagus banget. Sebut. Bukan. Bilal El Khanous. Jago itu. Main gak semalam? Nomor 11 nomor 11. Main. Tahu Baba Ganoush? Enggak kelihatan. Terong. Gak kelihatan Nabili semalam. Gak kelihatan semalam. Itu dia. Iya. Apa karena mereka defense ya? Jadi karena Ali cuman buat ini tapi buat transisi ya pasti si winger-winger ya Ayu. Terus siapa Mabedidi. Terus enggak, memang gue setuju sama lo. Memang Leicester dalam transisi lebih bagus daripada Everton. Jadi bisa jadi lebih berbahaya. Patson Daka. Tapi pertanyaannya gini, apakah Leicester defense-nya lebih bagus pada Everton? Oh iyalah. Enggak lah. Iyalah. Everton better lah defensively. Apa ini Everton nih nggak ada bagus-bagus ya defense-nya. 4-0. Ya balik karena kalau kita ngelihat Leicester semalam ya lawan Liverpool, kita ke match itu Leicester lawan Liverpool. Ya menurut gua Liverpool kan ada rotasi, Jones main starting, tapi Liverpool menurut gua tidak main dengan intensity dan work rate yang seperti biasa di babak pertama, ya kan? Ditambah Leicester-nya memang bermain cukup solid secara defensif dan counternya cukup berapa kali berbahaya di ini. Menurut lu gimana? Bukannya bentar. Sebelum ke lu ya. Bukannya apa tadi bilang? Di bawah 1 kenapa? Liverpool tidak bermain dengan intensity. Bukankah itu Leicester-nya itu spesialisasi mereka? Bukan spesialisasi Arne. Itu Arne kemarin mereka kan? Sendinya mereka itu. Betul. Tapi sorry Mat, suaranya agak keras Mat, gak kedengeran. Soalnya kita di pojok. Jadi enggak. Lanjut. Abis ini kita ke rumah lanjut. Gua cium lo ya. Enggak, jadi gini. Mat, kita main di babak pertama itu cukup intensif, Mat. Ya, kita bermain intensif care. ICU. Apa intensif? Intensif itu perhatian. Intensitas kita. Nah, intensitas kita terlalu tinggi. Memang lagi dan lagi Liverpool itu musuhnya bukan Munchen, bukan Barcelona, bukan Madrid, tapi tim yang low block. Ketika tim lu bermain bertahan, itu sedikit ada kebingungan. Bahkan itu bukan di eranya Arne Slot aja. Bukan di eranya King Arne. Di eranya Klopp, itu seperti itu. Klopp kok bukan King ya? Gue baru ngeh. Karena gue Klopp bukan King. Bukan, gue gak bisa. Klopp bukan King. Bukan. Gila nih orang. Pala batu, gue bilangin ya. Ini gue bilang King Arne gara-gara Arne Slot. Nama terakhirnya itu bahaya. Arne aja. Kenapa harus King? Kenapa harus King? Kayak ada supporter Liverpool. King of the King treble winner is coming home. Nggak kira tuh sih ada supporter kecil anak kecil Liverpool, dia main ke training centernya Liverpool, dia manggil Arnie, Slotty. Ternyata dia ngeliatin Liverpool terus loh. Ya silakan udah. join. Arnie Slotty aja panggilnya. Arnie Slotty. Tadi gimana? Secara permainan babak pertama kita alhamdulillah bangga banget kita punya Cody Gakpo. Ini orang memang tahun lalu dikatain. Ya gue sekarang sebagai fans Liverpool gue malu pai. Karena kok ada Cody Gakpo ini dia bisa nyering ke kanan dan shoot seperti Arjen Robben. Nyerong kan kiri dari kiri. Dari kiri. Dari kanan nyerong. Nah, bisa gol kayak gitu mah. Jadi di babak pertama kita bilang intensitas kita menurun itu salah karena dia bermain low block dan Liverpool seperti kebingungan. Tapi di babak kedua
kita bener-bener top perform banget permainannya. Biasa aja. Segi permainannya luar biasa. Biasa aja. Biasa aja apa ya? Akhirnya Van Nistelrooy memberanikan Leicester butuh gol dan dia maju. Langsung kebobolan 2. Siapa? Leicester. Yang nanya. Nah, dan menurut gue di akhir babak pertama Leicester kan dia hampir seluruh game tuh bermain low block, tapi di momen terakhir menit 46 itu dia nggak tahu kenapa jadi menyerang. Dan golnya Gakpo itu kan dari proses transisinya Liverpool. Yes. Dan itu menurut gue kenaifan Leicester atau Van Nistelrooy itu di momen terakhir itu. Kenapa keluar? Finish the game dulu, lu selesaiin 0-0 karena lu udah gol di menit terakhir babak pertama itu ya udah secara momentum Liverpool udah pasti on top banget. Tapi gue mau bahas Gakpo dikit kali ya. Menurut gue Gakpo emang dari awal ke Liverpool gue kaget karena dia kenapa dia cadangan. Karena menurut gue dia nggak worthy cadangan. Beneran dari ngeliat dia di World Cup 2022, lebaran dia bisa melakukan goal header dari sebuah umpan, gue lupa lawan apa, umpan yang sangat jauh, dia heading di tengah kotak penalti, melawan back tengah. Biasa gitu. Itu biasa. Bukan, notabene dia bukan penyerang murni. Oh itu urusan Argentina itu? Bukan. Gitu, itu satu. Ngerti gak? Kedua, gue tahu memang ada Luis Diaz. Tapi kenapa selama ini dia gak taruh di tengah? Gitu loh. Gak masalah. Sekarang kan dia di tengah kan? Gak masalah. Kemarin semalam Darwin. Gak dulu zaman sama Klopp. Oh iya. Dibanding Nunes, gue lebih mending dia di tengah. Gitu loh. Karena ini pemain bukan winger juga. Dia bukan winger. Dia bukan striker. Dia CF. Mirip-mirip sama Ngkungku lah. Kita bisa ngomong. Dibilang striker bukan, dibilang winger bukan. Dan 8.5 ya? Hah? 7.5 ya? 9.5. 9.5? Enggak 7. Winger kan? Winger 7 sama 11 ya benar. Nah benar. Nah apa maksudnya, dan dia punya bola striking kualitas tendang yang kita tahu lah. Kalau nendang jangan macam-macam. Even menurut gue Luis Diaz kalah kualitas tendang dari luar kotak ya. Sekarang sama Gakpo kalah. Gitu. Jadi menurut gue ini adalah catatan juga gitu buat Liverpool kalau pemain ini worthy untuk start setiap game. Top Gakpo ini Ballon d'Or musim depan. Terus-terusan. Terus ngomongin Robertson, golnya Jordan Ayew itu adalah karena Robertson dia nggak bisa ngehadang Jordan Ayew dengan bukan prosesnya. Di kotak penaltinya. Iya. Yang ngehadang Jordan Ayew Robertson. Bukan, itu posisinya Van Dijk sama Gomez, Mat. Robo itu di samping. Bukan, itu kan terjadi proses duel 1v1-nya antara Robertson dengan Ayew. Terlepas di posisi itu. Okay. Tapi Robertson tidak bisa menghadang Ayew dengan benar. Ayew bisa switch ya kita tahu lah Robertson udah turun kok. Udah turun. Robertson emang bego. Tapi mainnya bagus malam. Loh iya bagusnya bukan standar Robertson kan. Iya, bukan sekarang ini Robertson kayak Patrick Evra. Bagusnya Robinson. Lu kan ambil Robinson. Gue udah mulai masukin Robertson ini ke poolnya Kyle Walker. Udah pemain yang dulunya elit tapi udah wash. Dan enggak, Robertson pun elit itu cuma berapa season? Udahlah. Enggak, karena dia belum tua. Beda lah. Dia dari Hull City aja udah umur berapa? Di era Klopp antara selalu perform. Beda lah. Yang satu Walker dari di Spurs udah bagus. Pasti City bagus. Intinya kan sama-sama wash kan. Sama-sama sekarang udah sama-sama wash. Cuman jangan taruh sama bracket lah. Robertson nih bracketnya sama kayak maksud lu Patrick Van Aanholt. Waktu mereka pick lebih pick Walker. Iyalah. Enggak, kalau di picknya menurut gue sama-sama lah. Sama di picknya impactnya sama. Pick Walker. Enggak, sama aja kalau di picknya Rim. Di picknya impact timnya sama. Robo top assist. Robo lebih pivotal loh. Top bagaimana assist, dia overlap di Klopp bisa, defense bisa. Overlap di Klopp, cross. Pep dulu tanpa Walker, Pep pun pernah bilang, saya tanpa Walker bukanlah saya yang sekarang. Dia satu tim di apa? Lanjut dari ngarang baby. Terus dia nanti hari Minggu Senin dini hari away ke West Ham ke London Stadium. Siapa? Si Liverpool. Si Liverpool. West Ham yang kemarin lawan Southampton 1-0. West Ham lagi pick up form loh. Lagi pick up form. Walaupun kemarin cuma menang 1-0 lawan Southampton. Ya mereka tetap aja beda Leicester sama West Ham adalah West Ham offensive quality-nya bagus banget menurut gue. Iya. Secara individual quality. Cuman memang sistemnya sistem yang di siapa manajernya gue lupa manajernya. Lopetegui. Ini nggak work semestinya gitu. Gue ada ultimate question sebenarnya. Apa? Sama Lopetegui. Sampai hari ini gue baru lihat Fulkrug main kemarin. Dia assist kemarin ya. Assist. Kenapa sama ini gak main Fulkrug? Fulkrug selalu super sub. Enggak selalu super sub. Gak pernah super sub. Kapan super sub? Gol cuma 1 anjing. Nih. Cek ya. Memang ngarang baby. Enggak, dia bener main di menit akhir. Sering banget Fulkrug main di menit akhir. Salah satu tim yang suka ngagalin Liverpool sebenarnya ya. Gua nggak bisa sombong dengan satu tim ini karena memang
beberapa kali bahkan musim lalu yang kita masih title race ya kan. Itu dia bisa mengimbangkan Liverpool di London Stadium. Di London Stadium. Terus kalau gue lihat ada Bowen di situ yang bakal bikin kesel ini belakang Liverpool. Cuman gini Mat, kembali lagi Mat, untuk Liverpool musim ini, kalau musuhnya Liverpool bisa bermain secara menyerang, bukan low block, gue bisa yakin Mat, kita 3 poin bisa dapat gitu loh. Karena Arne Slot ini bisa mengatur. Lalu kalau misalkan mereka main secara ofensif, kita akan ngatur strategi ya sebagai pivot yang diandalkan untuk ke depan, paham nggak? Kayak gitu loh. Kita udah ada strategi. Lu main ofensif kita bakal raih 3 poin, lu main low block kita akan berusaha untuk dapat 3 poin. Baik ke full crook ya. Ini gue cek data. Dia di musim IPL ini udah berapa game week? 18. Dia baru main 7 dan total bermainnya hanya 200 menit, 230 menit. Dan 7 itu starting. Startnya cuma 2. Cuma 2. Ya, sub 5. Sampai 5. Total bermain di 230 menit, equivalent sama 3 game. Iya. Nggak sampai 3 game. Asli gini, kalau misalnya ngomongin ini kan pertanyaan besar. Karena menurut gua Antonio dia Premier League ready gitu kan. Dia bermain di Premier League udah hampir 10 tahun lebih gitu. Iya kan? Oh enggak meninggal. Get well soon. Yang seneng full crook kali ya? Bisa jadi. Lo iya dong. Enggak, jadi baik lu, ntar lu full crook ya. Full crook. Tadi gue ngomong apa? Full crook main Antonio. Gue tahu Antonio pernah milik ready. Tapi lu ambil full crook kenapa? Itu pertanyaan kan? Ini gue mau jawab nih. Gerteknya Tim Steden yang tahu banget main bagus siapa dan form full crook di Euro. Iya kan? Artinya dia punya form kelas kontinen, kelas Eropa nih. Dengan Jerman yang fantastis waktu kemarin kan. Kita jangan nggak lupa Jerman kayak apa gitu di Euro. Masuk ke West Ham nggak dipakai. Kenapa? Begini. Michael Antonio nemuin formnya lagi season ini sama season kemarin. Kalau perhatiin Michael Antonio akhirnya udah nggak kebingungan dari sisi West Ham untuk bermainin siapa di bagian striker. Michael Antonio adalah striker andalannya. Di Jamaika pun seperti ini. Di Jamaika pun akhirnya dia main di Jamaika. His first call up in Jamaika, dia bermain dan dia mencetak gol juga. Ini Michael Antonio lagi in his form. 1 gol 1 assist musim ini. Lo enggak, sebentar saya ngomong dulu. Iya, season lalu kayak ngarang baby nih. Saya nggak suka loh kalau main statistik gini loh. Nggak, cuma maksudnya Michael Antonio. Ini trust, masalah trust atau mungkin tekanan fans karena Antonio ini kan image daripada West Ham juga gitu loh. Michael Antonio bakal gue kalau gue punya anak project Michael Antonio. Nah karena gini kalau ngomongin salah satu pemain yang sombong kan dong pemain tipikal yang berbeda kan. Kalau ngomongin full crook itu present on the box-nya, terus bisa main build up-nya, passing apa. Kalau ada passing ke dia bisa di through pass ke teman-teman lainnya. Kalau Antonio ini kan tipikal pemain yang lari behind the defender, bisa punya speed. Mungkin itu lebih yang cocok untuk transisi. Jadi mungkin itu yang Lopetegui lebih di kenapa mainkan Antonio dan kenapa full crook jadiin super sub. Jadi karena full crook mainnya untuk main tinggi. Iya. Dan dia nggak punya kapabilitas untuk mungkin di skemanya si ini. By the way, apa? Szoboszlai misses next match. Berarti Curtis Jones main dong. Curtis Jones main sampai full time. Bagusan lu Curtis lihat aja. jantung gue besok. Nah, bagusan Curtis sama musim ini. Golin kemarin. Iyalah. Ya Allah, semalam di babak Szoboszlai pertama. Szoboszlai itu baru bagus game yang mana tuh? Kemarin lawan Spurs ya? Ya. Udah itu dong. Enggak sebelumnya. Alah, lu yang katain Szoboszlai di sini. Lu puji Jones di sini. Terbalik Le. Transisi sekarang. Wah gila nih orang. Gila Jones semalam. Berubah tiap minggu. Curtis Jones semalam Le, pengen tak makan online. Kan golin tapi semalam. Ya, you play the game but 1 goals. You not a better player than him. Apa? Maksudnya lu cetak 1 gol belum tentu lu bermain bagus, paham nggak? Iya. Itu benar ya. Contoh Sancho, gitu. Benar. Enggak, lu tau nggak posisi yang buat gue ya? Waktu gue awal-awal serius nonton bola, posisi yang paling susah gue analisa, buat gue pribadi, adalah seorang nomor 10 atau gelandang serang. Kenapa? Apalagi di tim yang bermain tinggi. Lihat tim yang bermain tinggi, gelandang serang jarang involve sama touch, gak banyak touch. Dia banyak dalam box, di bawahnya sedikit sama striker. Jadi lu kadang ngelihat dia nggak ngapa-ngapain, ngerti nggak? Jadi agak tricky emang untuk nilai seorang gelandang serang. Kecuali lu nonton tim yang transisi, gelandang serangnya nyala tuh. Waktu dia giring bola, waktu dia ngasih umpan through ke atau dia yang nerima umpan through-nya dalam proses masuk ke box, yang ngerti nggak?
Tapi di saat lo main tinggi, kayak dulu zaman Mason Mount. Ya udah sekarang lihat Mason Mount deh. Berapa touch? Enggak, bukan. Maksudnya untuk lo analisa Mason Mount ngerti gak sih? Iya. Susah gitu untuk analisa seorang. Nah, karena kalau ngomongin Curtis Jones, karena lebih banyak off the ball play-nya, ngerti nggak? Iya, karena tadi benar Curtis Jones ini lebih ke emang perlu diakuin kalau ngomongin decision making nih orang masih kurang banget. Curtis Jones masih on off, kadang-kadang dia passingnya benar, kadang-kadang dia buat keputusan yang harusnya lebih cepat dia malah hold the ball dulu. Tapi memang kadang-kadang ada pemain yang emang dibutuhkan pelatih untuk off the ball yang tadi Ole bilang, dan itu menurut gua ada di Curtis Jones dibandingkan dan Szoboszlai, karena Szoboszlai nggak terlalu impactful banget. Dia ini megang bola, Mat. Ente bisa regut dulu, bangun baru diumpan. Ini sebagai contoh ya. Ini bukan bias ya, tapi di Gerombol itu biasa mengambil contoh dari klub sendiri. Karena kita yang paling tahu sebagai contoh use case. Enzo Fernandez sekarang jadi nomor gelandang serang kan. Enzo Fernandez musim ini touchnya jauh lebih sedikit dari musim lalu dengan total game yang sama. Tapi lebih efektif. Gol lebih banyak, assist lebih banyak. Jadi kadang gelandang serang itu lu nggak perlu ngeliat waktu dia megang bola dia ngapain, nggak perlu. Nah kan maksud gue gitu. Tapi apalagi kita lihat dibandingkan dengan golin apa itu golin? Kontribusinya itu off the ball. Bener. Enggak kontribusi cuma 1 gol, lu bilang dia enggak off the ball-nya bagaimana dia counter press waktu bola lepas. Ya gitu-gitu. Memang itu perlu diperbaiki, aspek on the ball-nya perlu diperbaiki memang. Gue setuju sama Ali, tapi tadi off the ball ini sangat berguna untuk skemanya Arne Slot tak baik dulu. Makanya Jurgen Klopp juga sering mainin dia kan. Makanya Jurgen Klopp juga sering mainin dia karena itu. Dibandingin sama Szoboszlai, kalau lo ngomong decision making, Szoboszlai juga problem. Iya. Ya, itu harusnya. Gawat gue mainin Szoboszlai. Gue lebih pilih 100% mainin Curtis Jones. Masuk saat ini anak Liverpool dibanding Szoboszlai. Karena Szoboszlai yang seharusnya di Leipzig nggak perform. Iya jelas. Kalau Szoboszlai di Leipzig perform, ya mungkin gue setuju Jones dicadangin. Karena di saat Curtis Jones adalah nomor 10-nya, lu yang bakal jauh lebih enak adalah Mohamed Salah. Karena Mohamed Salah itu free roam. Mohamed Salah bisa kemana. Tapi gini loh. Lupa. Tapi di saat Szoboszlai yang megang nomor 10-nya, itu Mohamed Salah tuh harus. Coba lo cek data perkawinan John Salah sama Szoboszlai Salah. Bagusan mana? Bagusan Szoboszlai sama Salah. Kemarin lawan Tottenham kemarin. Kan gue bilang Szoboszlai bagus cuma lawan Tottenham. 1 gol assist dari Szoboszlai, 1 gol assist dari Salah. Kita ngomong overall nih. Overall gitu ya. Menurut gue kalau Szoboszlai bisa sampai ke potensial, ya menurut gue Szoboszlai di atas talentnya lebih tinggi pada Jones. Cuma masalah Szoboszlai nggak up to his potential gitu loh. Enggak, soalnya gue bingung. Lu tiap minggu, gue baru inget. Lu inget apa ya? Nggak, belum lama nih dia muji Jones, dia ngatain Szoboszlai. Sekarang berubah. Gini loh. Kalau dalam segi perkembangan, Curtis Jones ada musim ini daripada musim lalu ya di bawah Klopp. Musim ini dia ada perkembangan. Tapi maksud gue, perubahan lu tuh jangan setengah-setengah gitu ya. Gue berharap dia bisa terus berkembang gitu loh. Untuk saat ini, besok lawan West Ham, gue sebenarnya pengennya Szoboszlai yang main daripada Curtis. Dari London ya. Dari London menuju ke London. Ada tim biru yang dikalahin sama the original club from London. Yes. Original apa maksudnya? Ya dia nggak tahu tweetannya Fulham gitu. Apa originalnya? Lu cek deh. Cek plumber, tukang air. Craven Cottage yang tinggalnya di pinggir danau. Hah? Kita kalau rusak kamar mandinya yang datang anak-anak Fulham. Berapin kamar mandi kita. Emang tukang air. Tapi kalah sama tukang air. Iya emang. Kalah sama tukang air. Tapi kalau dibilang original club ya berat juga. Dia bilang nih good morning Fulham fam. Ya, itu kan banter lah. Ya udah oke. Pokoknya itu lah. Pokoknya itu London original kita nggak pernah kalah sama Fulham di kandang dari tahun 79. Iya. Baru kalah kemarin. Jadi ini, tapi gue udah bukan expect ya. Gue sudah bisa mengira gitu. Karena gue udah sebut juga di preview gue di Instagram, Fulham ini punya kualitas transisi yang lumayan top. Gelandang mereka nggak main-main. Ada sama Iwobi bagus. Andreas Pereira, Harry Wilson juga bagus kalau main. Mantannya siapa tuh? Harry Wilson. Terus Jimenez, striker yang bisa juga drop deep lalu menjadi channeling, menjadi soal penyalur bola ke depan gitu. Jadi menurut gue, tapi ini disgrace kalah. Menurut gue purely kalahnya ini karena di Chelsea nggak punya kedewasaan untuk mempertahankan tempo. Jadi nggak ada metronom, nggak ada kedewasaan untuk calm down gitu loh. Digas mulu gitu loh. Lo tahu gimana Fulham gerasak-gerusuknya kan? Nah kita ikutan gerasak-gerusuk di babak kedua, namanya badan pasti capek kan? Nah disitulah Fulham bisa
ngambil matik sesuatu gitu. Tapi bukannya ini gue mau ini ya, bukannya tugas untuk ngontrol midfield itu kan di nomor CDM 6-nya kan. Itu yang biasa dilakukan oleh misalkan Rodri di City, yang dia ngekam, bikin kontrol permainan. Betul. Nah, Caicedo dia tahu dia bagus di satu aspek. Dia juga punya passing range yang menurut gue lumayan bagus. Tapi dia tidak punya atribut yang tadi lu bilang. Iya, metronome kayaknya belum. Sebenarnya Enzo kan. Enzo tuh jago. Harus Enzo. Tapi Enzo kan udah gak main di situ, role itu lagi. Enzo main di atas. Berarti harusnya saat itu Enzo lebih turun. Enggak juga. Harusnya Maresca mempersiapkan aspek ini dalam pertandingan. Bagaimana kalau musuh ngajak lo main basket, ngajak lo end to end, lo nerima apa enggak, lo mau apa enggak. Harusnya kan dari Marescanya gitu loh. Terus yang kedua substitution. Iya. Gak ada Felix. Kita punya 5, dipakai cuma 1 buat Engkungku. Engkungku gak akan pernah bisa gantiin Jackson. Gak akan pernah bisa. Diumpan lepas. Tergantung apa? Engkungku gak bisa gantiin Jackson di luar kotak penalti. Ya betul. Buat pivotingnya oke lah, Jackson tuh nomor 1 lah bisa dibilang. Mungkin arguably di Premier League season ini ya. Cuman kalau misalnya inside the box nggak bisa kita pungkirin kalau misalnya Nkunku is the man. Ya sekarang kalau musuh main mid block, lo butuh striker yang harus bantu build up. Nkunku buat apa? Kalau masukin Nkunku nggak apa-apa, tapi kurangin misalnya winger kita, ngerti nggak sih? Bukannya si Jackson gitu loh. Terus kenapa Felix nggak main? Ngerti nggak? Itu aneh banget. Kita butuh fresh, kita butuh faktor X gitu loh. Pemain baru yang agak gila, ya kan, yang bisa bikin sesuatu. Ya walaupun 50-50, tapi kita nggak tahu kan bakal dapet apa. Like gue gak berapa minggu lalu gue bilang gimana kalau misalkan Chelsea ketemu tim yang bermain low block, ya kan? Fulham gak main low block, Fulham main mid block lah bisa dibilang. Dan itu juga sebenarnya poin dari gue ngomong itu sebenarnya nggak cuma low block doang, tapi gimana tim udah mulai find out gimana cara Chelsea main. Kalau perhatiin lah, kalau Chelsea setiap build up dari belakang nih, kan Palmer tuh pasti kan dari tengah ke kanan. Lu perlu perhatiin deh, pasti Chelsea itu bermain di tengah itu main diagonal pass. Dia nggak pernah, jarang banget. Ada momen true pass, tapi jarang momen true pass ke tengah. Dia selalu main diagonal, kanan kiri. Dan itu gue ngerasa itu yang dilakukan sama Fulham, Marco Silva, di mana Traore sama Iwobi. Iya, dia ngejaga kelebaran banget. Dia ngejaga Palmer sama Enzo. Iya, makanya sebenarnya tengahnya agak ke-expose sama Chelsea. Agak ke-expose makanya. Karena dia fokus ngejagain 2 momen itu supaya nggak di-exploit. Kan? Makanya tengahnya agak ada space kan di tengah. Makanya si Palmer bisa berapa kali nge-create sesuatu dari tengah. Sesuatu dari situ. Terus ngomongin siapa, Cucurella juga bermain lagi. Agak naik kan, agak inside forward ke atas. Yang aneh mungkin fans Chelsea tuh di Neto dan Gusto. Kenapa Neto lebih deep daripada Gusto? Nah Gusto ini ditaruh ke tengah untuk menjadi gelandang. Ya kan, untuk nambahin personel di tengah. Supaya kita punya overload di tengah. Neto disuruh main mark Robinson. Robinsonnya tinggi untuk transisi. Makanya Neto ikut deep. Ngerti gak? Jadi sebenarnya itu maksudnya Maresca gak mau Gusto ninggalin posnya, tapi si Robinson lepas. Makanya Neto yang cover Robinson. Karena Maresca mikir mungkin dia mau nyerang dari tengah gitu loh. Tapi Robinson mati loh tapi kemarin. Ya karena di cover Neto kan full. Yang lumayan bagus mainnya tuh kemarin tuh dari Fulham. Sisi belakangnya tuh adalah Tete. Siapa? Tete gak main gila. Tete. Yang gondrong siapa? Base. Calvin Base. Dia takut Tete. Si Base bermain bagus. Emang kalau gondrong-gondrong pasti punya Tete sih. Iya. Tapi ini menurut penilaian gue ya buat Chelsea ya, Maresca ini harus memberanikan diri ganti pemain yang tidak perform. Contohnya, pertama Palmer. Nggak siapa bilang nggak perform. Semalam Palmer itu kayak kebingungan mati dia di lini tengah. Kan gue bilang, kalau lu nilai pemain itu cuma karena gol assist atau creationnya dia, itu nggak cukup. Nggak, maksudnya umpan kayak kebingungan, umpan sana kerebut, dia ngambil bola susah, dia masih nyinggiring diambil bolanya. Kalau lu ganti Palmer karena Palmer capek boleh. Tapi kalau lu ganti Palmer karena Palmer nggak bisa. Nah menurut gue pelatih lebih tahu itu. Karena pemain kayak Palmer, lu kasih 1 momen aja jadi sesuatu. Tapi jujur Palmer gue bingung ya. Dia kayaknya harus latihan nge-shoot dikit lagi. Pelan mulu dia ngincarnya pelan mulu kalau nge-shoot. Dan tapi tapi bisa pas kayak ini. Dia lebih bagus di arahnya placement apa. Gue bingung, dia placementnya bagus banget. Cuman kayak digeber nih. Pelan. Digeser sama dia. Gue kayak kenapa digeser mulu, itu yang gue bingung tau gak sih? Iya. Ada apa? Dan jujur bahas Sancho.
Sancho oke lah. The man, the myth, the legend. Oke lah Sancho. Sekarang udah ada julukannya Le. Sancho. Sancho apa? Janco. Ya coba lihat Sancho. Nggak, Sancho juga menurut gua ya dia nggak bisa play to his best karena gua nggak tahu keadaannya juga. Karena emang kapabilitasnya nggak ada. Oke, lu Beratnya orang. Kapabilitasnya. mungkin ya, maksud gua dia benar-benar dijaga di kanan dan dia menurut gua Sancho harus lebih berani main duel sih Le. Dia emang atributnya kan dia cutback kan, tapi dia harus lebih berani main duel aja udah. Lu lagi 1v1 geber aja. Karena banyak momen dia terlalu ragu-ragu, terlalu lama megang bola, ya dimana di tengah tuh banyak si Jackson nunggu, ini nunggu, menurut gue ya. Ngumpan nggak bisa, dia terlalu lama gitu. Iya, ini cuma bisa dapat bola. Nggak ngumpan, kalau ngumpan gue nggak harus disagree. Salah satu winger dengan kemampuan passing terbaik kita Sancho. Bagaimana dia ngasih through, bagaimana dia ngasih cross, itu lumayan manis dan akurat gitu. Enggak, poinnya bukan di ngumpan lah, maksudnya kan lu ngumpan perlu space kan. Enggak, gue ngerti maksud lo. Kalau gue lagi ngerespon ini orang. Pecinta Sancho. Apa Sancho? Sancho terus kita juga harus perlu apresiasi Fulham ya. Fulham gue expect ini tim bakal main lebih cenderung mid block low block. Berani ternyata. Ternyata berani banget. Build up dari belakangnya. Leno juga passing-passingnya. Leno top Leno. Apa? Di Fulham top. Iya. Di tim sebelumnya gak bisa apa-apa Le. Apa tim sebelumnya siapa ya? Arsenal. Nah, kemarin pas full time anjing Arsenal B. Gue anjing Arsenal B. Enggak, itu gak ada Nelson, gak ada Smith Rowe aja. Kalau ada 3-1, 4-1. Kalau ada Chelsea menang comfortable kecuali Richarlison. Mau favorit saya. Fulham menurut gue intensitasnya semalam gila sih menurut gue. Gila. Fulham lumayan asik. Passing the ball dari kanan, switch kanan kirinya, passing dari tengah ke belakang berani. 90 menit kayak orang kesurupan. Babak pertama tapi gue kurang suka, gak tau kenapa ya. Good. Iya, babak pertama gue ketiduran sampai. Babak pertama lagi nonton gue kayak. Iya, kan gue lihat tuh di depan tuh. Cepet banget. Ya. Jadi gitu aja kalau ngomongin London ya. Dari London. Terakhir. Gue bukan title contender kan. Terbukti dong. Oh iya, lah. Gue gak punya mental. Bukan title contender dan bukan menurut gue top 4 juga gak mungkin. Gue ngeliat dari permainan kayak begini. Ya emang ini tim cuman sampai setengah musim doang gini. Bisa dilihat seperti ini ya. Setelah ini kita akan comeback juga yang lainnya ya. Chelsea akan hilang, Sancho akan pergi, kalian semua akan menangis. Kalian akan lihat kehancuran Chelsea. Beli pemain sebanyak itu. Emang menang? Hah? Emang menang beli main sebanyak itu, baby. Oke, dari Stamford Bridge kita ke Emirates Stadium. Emirates Stadium. Mau main maksudnya? Mau main. Lawan apa sih? Lawan Ipswich. Udah menang lah. Mau main kemarin. Udahlah, apa mau dibahas sih? Ya udahlah, kita perlu bahas aja. Kita jangan bahas match aja. Bahas Arsenal tanpa Bukayo Saka. Kalah. Gimana nih? Kalah. Kita bahas itunya aja. Kalah. Bukan dari sekarang kalah. Ya, kreativitas aja selama ini minim. Iya, gak ada Saka. Tambah minim. Yang umpan corner agak susah. Oh, ada Declan Rice. Ya, itu Declan doang. Dari sisi kanan. Trossard. Jago. Jago. Balik Arsenal. Terus semalam ngikutin. Balik Arsenal. Ada foto semalam Liverpool ngikutin skema corner ya. Udah lu gak bisa. Pantesan gak cetak gol. Biasanya Van Dijk itu 10 gol. Emang tim lu gak bisa. Indirect free kick. Nah, Saka. kalau gue mau dikit ya. Menurut Saka gua, semua. Nah sekarang kita pertanyakan Saka. siapa yang bisa bermain di sisi kanan. Nggak ada. Ya kan? Sterling cedera. Menggantikan Bukayo Saka. Di situ ada beberapa opsi. Pasti Martinelli udah berapa kali dimainin di situ. Ya. Ada Trossard bisa main di situ, Gapsus bisa main di situ, atau kita nyoba pemain muda kita Ethan Nwaneri. Ethan di pinggir mainnya. Bisa main di situ. Tapi yang jelas dari press conference Arteta adalah dia udah nge-prepare game tanpa Bukayo Saka itu bakal seperti apa. Mungkin kalau di garis iniin kayak kita pas kemarin gak ada Odegaard, gimana Arteta bermain lebih pragmatis. Ya kan? Dan itu gak works kan. Dan gue semoga dia nge-prepare game plan yang bikin works, jangan kayak kemarin. Karena menurut gue kemarin sangat blunder banget, kita nggak ada Odegaard, kita bermain sangat pragmatis, itu sangat blunder. Ya. Harambol. Jadi sangat itulah bisa dibilang harambol. Dan kalau ngomongin di kanan, gue sih lebih jujur, lebih sreg kalau lu emang mau nyoba yang baru, Nwaneri sekalian. Tapi kalau mau nyoba yang udah dicoba, Martinelli. Dan gue nggak mau Jesus ke kanan, karena kenapa? Jesus lagi nemuin formnya, dan dia perlu lebih dekat ke box. Ini gimana? Jesus di kanan. Jesus tapi di tidak tengah. sebagai winger. Tengah, Jesus tengah. Kalau ini menurut gua. Menurut lo?
Jadi tengah Havertz, Jesus main di kanan, tapi sebagai inside forward. Tapi dia harus temenin sama satu fullback yang naik terus. Siapa? Timber. Ben White, nggak ada Ben White ya? Nggak ada Ben White. Timber tapi nggak boleh turun. Dia Timber wingernya. Nah itu lo ngekompensasi sedikit daripada defensive lo, tapi untuk nambah attack di depan. Jadi 5 di depan. Kanan Timber, Jesus, Havertz, Odegaard, sama satu winger di kiri. Itu bisa kayak gitu. Nggak, kalau menurut gue sih kayaknya Arsenal atau Odegaard main di kanan. Odegaard main di kanan. Tapi dia masuk. Terus yang CM-nya Havertz. CM-nya Jesus atau Havertz. Kalau ngomongin yang pernah main di situ emang Havertz sih. Kalau lu pakai skema Odegaard di kanan. Enggak gini, kayak Havertz kemarin waktu Jesus golin lawan Crystal Palace. Iya. Kan lu bilang kan Jesus jadi striker kan? Lu bilang Jesus tengah kan? Havertz yang di belakang kan? Iya. Tapi faktanya lihat heatmap-nya. Iya, enggak. Yang main malah di luar box tuh malah Jesus. Enggak, kita ngomongin starting line up ya, maksudnya On the papernya Yeah. Jesus tengah. Kalau ngomongin movement kita nggak akan bisa ngelimitasi Iya, tapi menurut Jesus gua kanan kiri gitu. Jesus bakal lebih kreatif di between the lines. Bukan di atas kayak si Havertz. Gue setuju itu, tapi masalahnya ketika Havertz itu Havertz lagi. Jadi Jesus. kreator lo ada 2, ada Iya, Odegaard, ada Jesus. Nah, masalahnya adalah Arsenal ini kan kurang finisher. Yang dalam 2 match terakhir Jesus sebagai finisher itu. Gua lebih mending kita ngorbanin sedikit kreativitinya Jesus. Memang kalau jadi kreator gak bisa jadi finisher. Bukan, ketika lu lebih dipakemin di tengah, ketika bola ke tengah, itu ada dia. Ya. Ketika dia keluar dari posisinya, ketika bola nyampe tengah, nggak ada dianya. Gue mau seorang yang bisa ngekonversi gol. Kita butuh gol. Kita nggak ada si Saka. Dan kalau main Martinelli tuh di kiri kan problematikanya adalah selain individual skillnya dia nggak ada kreator di kiri, ya kan. Nah sekarang di kanannya ada Odegaard yang bisa nge-supply Martinelli, jadi bisa nge-passing. Kan Martinelli ini atributnya adalah dribbler, running kan. Yeah. Dia bisa running behind defender Ipswich atau siapapun backnya. Odegaard bisa kasih through ball, Jesus di tengah, crossing segala macam. Posisi aslinya Martinelli itu apa sebenarnya? Left wing. Ini kiper. Left wing. Kiper. Tapi dia bisa ditaruh kanan juga. Dia emang kalau bisa kanan bisa kiri, dia bisa. Ya winger kan, tapi maksud gue gini. Ketika lu biasanya main di kiri, main di kanan itu kan agak kagok nih, kayak dia kebingungan. Iya. Apakah dia menurut lu bisa tampil seperti dia main di kiri? Makanya gue gak mau Jesus di kanan, gue mau Jesus di tengah, sentral. Kalau movementnya kan dia bisa bebas, freedom, dia free roam, dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke Bandung, bisa mundur, bisa ke Bandung, Surabaya gitu ibaratnya. Ke Bandung. Mainnya orangnya. Surabaya. Kita ngomongin Calafiori yang udah back, udah main, harusnya bisa jadi starting. Dan gue lebih secure lagi, lebih suka lagi karena serangan juga jadi nggak cuma monoton di kiri, nggak perlu ngorban. Oh ada Calafiori? Ada. Oh berarti harusnya. Skema yang tadi gue bilang ditaruh di kiri aja. Di kiri. Jadi Calafiori yang tinggi. Yang tinggi, ya. Bisa begitu. Dan kalau kita ngeliat kan kadang-kadang kalau Timber sama Calafiori dua-duanya invert kan. Biasanya seperti itu. Dan Calafiori juga sering drive ke depan juga. Dan kita nggak perlu ngorbanin Thomas Partey ke right back left back gitu loh. Kenapa nggak Martinelli tetap di tengah aja, taruh tengah? Kalau tengah kiri. Iya, nggak bisa. Calafiori suruh main aja, Mat kan. Emang main. Ini tadi ngomong. Emang main gitu loh. Tapi jadi boring sih pasti ini match. Iya. Dan ini match boring. Enggak lah, Ipswich kan main bagus. Ipswich mainnya bagus. Ya enggak, Arsenal enggak. Enggak lah. Kalau musuh satu musuh udah keluar enggak bakal boring. Dan satu musuh keluar, satu musuh mainnya enggak jelas. Iya. Satu musuh bermain dengan konsep bismillah. Karena enggak ada kreativitas di sana. Enggak ada kreativitas yang dipunyain sama Saka. Iya. Ini mana hilangnya Saka bakal berasa banget dibanding hilangnya Odegaard menurut gua. Kita bakal nonton Arsenal sesampah ini lagi permainannya. Jujur saya malas nontonnya. Gabriel main. Menurut gue jaminan 3 points. Iya. Walaupun gue disagree ya, menurut gue lu dua jaminan. Gua 2% yakin Gabriel akan golin dan gue pengen Gabriel golin. Katanya pemain baik. Dan menurut gue malam ini mereka ini title contender dan Ipswich nggak mungkin jadi batu sandungan mereka. Wajib 3 poin menurut gua. Nggak mungkin lah kesandung Ipswich, mustahil bro. Iya benar. Mustahil. Walaupun gua beda, tapi menurut gua wajib 3 poin karena tim-tim sebelah lagi pada tim lu lagi merosot dan mentalitas kita bakal teruji malam ini. Kalau kita kalah juga ya udah goodbye. Berarti kita kompak. Jadi kita harus menang, jangan sampai kalah. 1000 nggak bisa ya? Hah? 1000 masih Chelsea yang di atas. Iya, Sri pun itu di atas. Udah ini sebenarnya pertandingan yang pasti Arsenal menang sih menurut gua. Iya. Arsenal main di Emirates. Udah. Apa li Emirates li? Kita ngejing saja biar kalah. Oh iya benar. Udah pasti menang. Nggak, mungkin kalau kalah main Switch it's a disgrace menurut gua. Iya. It's a disgrace. It's a big disgrace. Iya. Karena lu mau bilang lo kehilangan pemain-pemain, lo bukan hilang 10 pemain dalam kurun waktu 2 bulan. Tapi lo hilang 1, 2, 3.
Apa sih maksudnya? Udah langsung ke tim dia aja lah. Enggak, intinya enggak. Ya guys, kemarin kita enggak bahas Arsenal karena Arsenal baru main malam ini. Iyalah. Jadi kita baru nge-preview malam ini gitu. Udah langsung Old Trafford lah. Langsung ke Molineux Stadium. Sosial media ternyata belum main. Belum main. Makanya kalem kan? Kalem, enak. View sepi kan? View sepi. Terus kita sekarang ke Molineux Stadium. Berkabut. Kayak dalam goa. Di mana duel dua manajer Portugal. Vitor Pereira. Serigala melawan iblis. Bukan iblis. Apa? Tuyul. Ternyata jinnya belum update. Yang cupu dulu. Belzebub. Belum. Masih jadi tuyul. Gembel. Apa? Lu mau alasan apa lagi tim gue belum? Lu kira Wolves timnya bagus? Manajernya juga baru. Apa? Mau alasan apa lagi? Udah kesiang udah. Udah Lu yang udah. Ngomong. Ya gue simpel aja. Gue udah bilang dari kemarin kalau misalnya Manchester United is out this season. This season is for having fun only. Kita season ini having fun doang, menang alhamdulillah. Nggak menang ya udah mau gimana, gue udah bilang. Seri kek, jangan sampai 2-0, 3-0. Iya enggak. Ada gol kayak 1. Ya gimana kita? Dari corner lagi 2 kali berturut-turut. Itu by the way gue ada footage-nya anjing ya. Kalian harus lihat fotonya. Kasih aja sekarang. Kalian harus lihat fotonya. Ambil dari sebelumnya shot kantong lu. Terus Cunha. Ntar nih gue kirim ke Agil. Wih. Apaan tuh? Memalukan banget sih. Tim bisa kebobolan corner. Lu gue pecahin bala lu bener gue pecahin bala lu. Apa ya? 2 kali. Apa yang belum seminggu. Yang Onana ditutupin. Iya. Yang Onana ditutupin. Kan katanya gini, nggak mau pakai De Gea karena 2 hal. Karena distribusi kaki ke kakinya kurang dan claiming cross-nya jelek kan. Onana bagus claiming cross-nya. Iya. Onana bagus kan? Diginin. Bentar. Oh ini teknik zolim ini. Ini teknik zolim ini. Ini tim saya duluan yang kayak gini jujur aja. Kayak begini. Dulu tim saya disuruh ngambil. Tapi tahun lalu kan? Enggak. Iya musim lalu lu kayak gini. Iya. Dan ini nggak boleh sebenarnya. Makanya disuruh claim cross kayak begini. Tim kita udah nggak gini sekarang. Tai, makanya anjing banget. Onana yang masuk ya. Onana kayak kosong. Rame nih, anget nih. Iya, dingin, cuaca dingin nih. Lu tau orang tidur nyari anget ya? Iya. Anget nih. Kemarin ada yang bilang lu jangan lihat dari foto. Kasih tahu Pak. Ingat gak yang waktu Liverpool Chelsea? Oh iya. Gak kelihatan konteksnya. Searching nonton setan malah nonton. Coba. Emang lu kan? Kita nggak ada yang setan di sini, setan lu doang. Iya. Mau kemana nih? Studio gak bisa dilebarin lagi nih. Enggak, gue juga sempit dari tadi. Gini Tan. Studio terlalu sempit sih Pak. Kita harus relokasi sedikit. Terus lanjutin. Dengerin nih, kurang ajar binatang-binatang. Ini jelas banget Vol. Gue oke. Gue udah main 10 main karena kapten gue goblok. Ini biarin gue monolog lu bentar. Iya. Kita bermain without passion. We win 4 games, we lose 5 mini games. Gitu aja udah. Many else. Many else. Kesian lo baru mau jelas. Ini gak boleh gak jadi monolog. Maaf. Tapi menurut gua ya kita 4 game menang, suatu seri kayaknya atau 6 game kalah atau 5 game kalah, gue lupa persisnya nih datanya. Nah, di sini menurut gue membuktikan kalau misalnya gak ada pemain yang pantas untuk bermain untuk Amorim sejauh ini di tim kita. Gue gak ngelihat banyak pemain yang pas. Bruno cabut silakan. Garnacho kalau bisa dari sekarang lo tekan kontrak sama Madrid kayak sama siapapun yang mau ngambil Garnacho silakan. Casemiro Arab sudah menelpon. Eriksen coba tolong Anda mending cepat-cepat ke rumah sakit lagi, medical check up. Dan untuk Altay Baindir, Onana, tolong Anda lebih baik kursus mebel dari sekarang. Mungkin olahraga bukan sport Anda. Kayak Pak Jokowi masa jadi presiden. Iya, ada mending Anda cepat-cepat mending kursus mebel, siapa tahu di situ adalah passion Anda di sana, oke? Dan untuk yang paling bagus di tim kita cuma Ugarte. Dan itu pun gak bisa main buat nextnya. Mazrui lagi, itu pun karena Hafiz Quran. Mainu semenjak dia selesai cedera, gua ngelihat kayaknya dia ada challenge sama teman-temannya, yaitu gimana caranya gua main game sebanyak-banyaknya tanpa lari.
Iya, oke. Itu gue melihat di situ. Bakal ada satu nama yang dibelain sama dia itu. Yang gue bingung sampai sekarang yang tidak main-mainin adalah Rashford. Rashford lagi udah out. Udah lah Rashford. Enggak, ada satu pemain yang gak bakal dikritik sama dia. Iya. Ayo sebut. Ugarte. Nah. Gila, jago gila tuh pemain. Gila. Ini orang kalau udah ngomong sesuatu gak akan putar balik. Nah, tapi gue sebagai rival pun ngomong Ugarte top loh. Bagus. Ugarte bagus. Lo berdua kalau udah ngomong sesuatu lo gak akan putar balik lagi. Anjing lo berdua tuh. Bahasa nih. Lo berdua mentok tuh. Nah, ini jangan disetir ke gue lagi nih. Enggak, lo berdua anjing mentok. Enggak, kalau Bahasa sih valid ya menurut gue. Kenapa ya? Bahasa main bola. Itu yang pertama. Bahasa nih main bola. Jadi kacamata dia soal bola pasti lebih tajam. Satu tuh. Oh iya. Nomor 2. Kenapa jadi begini? Dia sekolah manajemen bola jauh di Portugal. Iya. Yang ketiga, dia hampir bikin akademi bola. Jadi harus percaya sama analisa dia. Iya, berarti analisisnya top. Nah, tapi setuju Ugarte, Rashford. Bisa butuh Rashford dari mana, Rim? Iya, sekarang terbukti. Mesti gak ada Rashford 4 game berturut-turut tanpa Rashford. Ada Rashford? Rashford golnya 7 loh. Ini. Udah dong. Enggak, ini kayak buku udah ditutup. Ada fansnya di Indonesia, Jakarta, Tebet mau buka lagi. Capek. Gua gak akan ikhlas Rashford dibuang. Nah, Hollywood juga sampah. Enggak, ini orang marah mulu. Enggak, ini orang apa? Gila-gila heritage tau gak? Carrington Boy. Ini dari bas joget dulu. Ini makan nih. Ini video kasih nih. Masa ada tim peringkat 13 joget-joget? Ini habis dari Manchester ya? Ini habis dari Manchester kan? Gak tahu, gak masuk akal. Mentalitas apa kayak gitu? Pemain lo tiap masuk lorong. Kucing. Siapa? Nah, sosokan pemain gue joget-joget anjing. Chelsea tiap main ngerasa masuk lorong. Siapa yang kayak gitu? Siapa pemainnya? Kayak mana gitu? Siapa? Tai mande monyet. Banyak gila. Di lorongnya. Di lorong tiap masuk tiap keluar anjing. Karena kamera dikit. Bangsat. Terus ngatain tim gue anjing begini-gini. Tai disgras. Dia kan peringkat 3 peringkat 2. Murang-murangin. Dia kan ntar malam ke peringkat 3. Enggak, dari tahun lalu kayak gitu. Iya tahun lalu. Iya anjing ngatain tim gue. Emang gak boleh joget sekarang pemain. Lewandowski kerjaannya pas lockdown kerjaannya joget doang anjing. Dimarahin Roy Keane ntar loh. Oh zaman-zaman Pogba jadi omelin Rooney. Ludahin. Susah banget ludahin. Itu heritage ada zaman Lingard itu. Iya. Itu Nggak Hollywood Rim. Marah-marah mulu tapi mainnya sampah. Karena gak dapet bola mah. Enggak, movementnya juga jelek Rim. Bukan movementnya jelek mah. Berapa kali taruh deket ke pemain sebelahnya? Sekali. Lu ngeliat dia marah sekali doang pas satu match. Enggak sekali. Enggak sering. Yang amat kan? Bukan yang amat. Enggak. Ada lagi. Enggak ada. Ada lagi. Yang mana? Ada lagi. Yang mana? Jangan lupa kita kan nonton. Gak ada. Amat sekali. Dia sering kayak frustasi Amat gitu. malah nge-shoot. Ini di saat lu bermain bola, frustasi itu adalah hal wajar. Iya. Lu ikut kompetisi bola aja, nggak dibayar aja, lu kemungkinan besar lu berantem sama lawan lu. Iya betul. Bener gak? Padahal lu gak dapet duit di situ. Betul. Kebayang gak lo? Ini kompetisi yang dimana lo dapet duit, lo prestige, berjuta-juta orang nonton lo. Di saat lo nggak bisa nge-convert hal, lo bakal emosi di sana. Betul. Tapi Hollywood mainnya masih di bawah standar ekspektasi. Tapi dibanding Xerxes jauh lah. Ya kalau dibanding Xerxes ya, Xerxes di bawahnya lagi. Hoylund cuma Ya nggak ada opsi mereka. Iya makanya. Nggak ada opsi. Ya juga. kita lihat Januari ini kita Kerkes, Gvardiol, terus kita Robinson. Tahu dari mana? Karkas Liverpool, Melissa Reddy. Melissa Reddy, Sky Sport, terus Melissa Reddy BBC. Tahu disebut-sebut terus. Nah terus Rim, Garnacho Rim. Gue gak ngerti di menit 90 lu ada space buat lari ke depan masuk kotak penalti, terus lu ke belakang lagi ke lu kan nonton bareng gue tuh Mat. Ya iya. Lu liat ekspresi gue kayak gimana Mat? Ya, dia nanya pendapat tuh jangan marah-marah dong. Ya gak usah marah-marah. Dia nanya pendapat. Itu gue sengamuk. Itu kalau tuh footage bisa diambil tuh ya. Bisa. Gue sengamuk apa di situ ya. Dia bahagia. Bisa. Oh gak apa-apa nih. Mengamuk. Anjing. Lu ini kosong tuh gak sih lu ke depan. Nih ke depan kosong. Ke depan definisi kosong, nggak ada ngambeknya, nggak ada ngamuk, kenapa ngamuk sih? Ke depan nih nggak ada lawannya, nggak ada apa, ya dia berhenti, dia udah kayak, lo tau nggak iklan Ronaldo itu bola, iklan Ronaldo bola sepatu, yang di depan gawang tinggal golin, Nike nggak salah. Oh yang main sponsor me, itu ya, sponsor me. Nah dia itu depan gawang tinggal golin, dia nggak mau, dia ke belakang lagi.
Dia mau musuhnya jadi 100 dulu baru dia mau gocek-gocek lewat, anjing nih orang. Ini mungkin Garnacho kayak begini juga otaknya. Dan dia kayak begitu kerebut akhirnya apa? Akhirnya 2-0 anjing. Ini kan goblok tau gak, cacat logika anjir. Cacat logika di suatu pemain. Gini loh, lu kenapa marah-marah sih? Udahlah, tim gue aja menang mulu, kalah sekali gue gak marah kok. Lu udah sering kalah, harus udah biasa dong. Ya, harusnya marah tuh gue. Katanya udah gak ada ekspektasi musim ini ya. Kalah gak usah marah dong. Kenapa jadi lu yang But marah? I see the vision there. I see the vision. Semalam jelek. Off the ball kita kemarin lagi jelek. Kita kekurangan Mason Mount. Sekarang dicari Mason Mount. Gua nggak pernah benci Mason Mount. Kalau Mason Mount campur Ugarte menurut gue itu adalah perpaduan yang pas. Kemungkinan besar kartu merah tiap match. Bruno Fernandes adalah pemain yang bagus, pemain yang gue suka. Cuma waktunya cabut. Menurut gue simple. Cabut Bruno Fernandes karena dia ternyata gak cocok sama skemanya dan dia udah mulai enak sama dirinya sendiri kayaknya kalau pas main. Belum berpanjang kontrak kan? Matamu. Bruno tuh pemain yang membatasi dia sama greatness ya, sama sebuah posisi yang besar tuh sifatnya dia. Iya makanya Bruno cabut ke Arsenal, kayak cabut ke Chelsea. Gue mau ke Arsenal. Cabut kemana enggak? Gue pengen dia bersinar di tempat lain. Beda kayak Sancho ya. Enggak, sekarang siapapun yang di starting lineup MU sekarang, cabut ke tim manapun, mereka sukses, gue gak akan emosi. Garnacho? Siapapun. Garnacho pun juga. Siapapun. Ke Liverpool gak apa-apa? Mati aja kalau itu enggak. Pokoknya siapapun yang cabut dan lo sukses, gue senang. Cuman stop udah, lo gak cocok di tim kita. Cabut semua. Ini bakal jadi proyek 2-3 tahun ke depan. Kita akan Trust the process. You become a gunner. Trust the process. Bukan enggak. 2-3 tahun ke depan kita akan operasi jantung. Kita akan seperti Chelsea. Kita akan buang berbelas-belas pemain. Kita akan masukkan main-main banyak. Kita beli pemain banyak. Sampai ada yang bikin video TikTok nge-tag gue kalau bisa beli pemain banyak emang menang. Iya, di akhirnya mereka akan mengikuti hal yang benar ya. Chelsea udahlah bertobat ya kan, pas rekrut Enzo Maresca bilang gue mau pelatih yang punya visioner, bisa proses. Ya Anda juga melakukan yang sama. Yang itu dilakukan cuma oleh tim lebih kita. telat aja prosesnya. Iya, jadi ya Indian you've been there, lo akan lakuin itu. Lawan Newcastle kita kebantai ya. Nggak, tapi Rim gak ini sampai kapan? Lu peringkat 14 loh Rim. Gue udah bilang lawannya Wolf Rim. Kata season ini gue udah nyerah. Enggak, karena tapi it's a complex about Manchester United. It's not only about the manager, the whole ecosystem. Tapi Wolf is worse ecosystem wise than United. Ecosystem wise, no. The player also worse. The players worse, no. You pick Wolf player over Manchester United player. Enggak dong. Wolf FPL. zaman si. Enggak, sekarang. Sebelum O'Neil tuh Nuno ya. Enggak ini siapa? Ada pelatih Portugal juga, gue lupa namanya siapa. Iya. Pokoknya itu. Enggak, lu siapa? Paling yang lu bisa masukin ke squad United sekarang, Kunha, Anthony bagus. Anthony gak main kemarin. Main ngaco. Babak kedua ya? Main. Starting. Baru di sub dia. Starting nggak ada. Babak kedua kan. Babak kedua dia diganti Dawson. Oh iya. Ya udah, tapi siapa lagi masuk squad United coba lagi? Mau gimana enggak pemain dengan sekompleks ini. Dan pemain dengan pelatih baru juga, dia juga lagi jelek secara ini. Ekosistemnya hancur. Kemarin dia habis ribut loh, abis lawan apa tuh masih sebelumnya dia ribut sama siapa? Pelatih. Iya. Ribut sama siapa? Anggapannya ribut sama Ten Hag. Ten Hag dipecat. Oh iya dipecat Ten Hag. Iya, tapi masalahnya secara suasana ruang ganti tuh suasana ruang ganti emosi karena berantem sama pelatih. Anggapannya berantem sama Ten Hag, pukul-pukulannya sama Ten Hag. Anjing nih Ten Hag ya. Pecat. Selesai. Udah kelar, ya udah gak ngambek sama siapa lagi. Tapi maksud gue game Wolf tuh game yang winnable lah menurut gue lah. Lu kalau misalkan mereka lawan Forest, gue masih ngerti karena Forestnya lagi bagus. Karena apa? Sekarang udah disakuin Bournemouth gue ngerti Bournemouthnya malah lagi bagus. Kalau Wolfnya lagi cacat. Tim kita jelek, Mat. Tim kita jelek. Tapi Wolfnya juga lebih jelek. Tim kita nih gak didesain buat Amorim. Tim lu bisa ngalahin City. Paham gak? Itu qadar Allah. Apa tuh tiba Martinez ngumpan? Martinez mau ngumpan denger Amorim dari kiri. Amat. Wih amat tuh. Ini bismillah. Ya, karena you are closer to relegation. Kalau form ini terus-terusan. Iya. Peringkat 17, 16. Enggak degradasi gak mungkin. Degradasi. Kalau formnya kayak gini. Gak mungkin. Udahlah anjing. Yang gue kesel apa? Dia bisa ngomongin ke MU gak ngomongin ke City. Iya makanya. Beda dong City sama MU. Apa? Bedanya apa? City peringkat 7. 12. Peringkat formnya. Enggak. Formnya sama aja. Sama aja. Tapi kan maksud gue Pep has earned the right to get time. Nah, kan? Gitu menurut brand, gue. Bro. Amorim gak punya brand, Maresca gak punya brand. Iya. Skill atas juga. Sama. Enggak, maksud gue one way or another Amorim harus nyari cara to get 3 points. Sekarang gak bisa lu. Padahal kalau konteks Amorim gak punya pemainnya.
Lo nggak dia Amorim baru sebulan. Lebih banyak variabel-variabel yang lo harusnya meringankan beban di Amorim. Enggak, karena situasinya sekarang udah separah itu menurut gue MU. Jadi lo Memang harus MU cari malah cara untuk 3 poin. Kalau orang Amerika bilang fail fast, gagal cepat-cepat. Emang lagi digagalin dulu. Ya kalau gagal sampai merosot sampai bawah Ya gimana? enggak lah. Nggak mungkin degradasi lah, man. Ayolah, pakai logik. Ya nggak tahu ya. Kalau dengan bermain lawan Wolves yang kayak gitu aja kalah. Logik. Let's Kita menang lawan City, man. Ya. Balik lagi. Ya udah let's see. Jadi kita nggak tahu. Ya kayak intinya nggak menurut gue ngerti apa yang dialami sama Amorim perlu waktu dia memilih untuk adaptasi filosofinya dulu karena untuk long term lebih bagus. Tapi he need to find a way untuk dapat 3 poin karena kalau enggak bahaya. Nggak mungkin degradasi. Mantap. Itu aja deh. Nggak usah Spurs udah. Udahlah. Udah kita Spurs tim gak jelas. Kita mau prediksi sekarang nih di lawan siapa? Goblok tau gak sih? Kita mau prediksi, kita gak tahu nih ntar yang main siapa ya. Tiba-tiba out of nowhere Bentancur masuk satu lineup lagi. Anjing aneh banget tau gak sih? Aneh nih tim. Pokoknya besok Spurs ketemu Wolves yang habis ngalahin MU. Ya udahlah selesai. Bisa kalah juga Spurs. Bisa kalah juga, backnya masih begitu. Dan udahlah nggak perlu juga bahas Spurs. Jets fans kartu merah. Ya sebenarnya. Hah? UTC. Kartu merah. Udah. Up the Chelsea. Come on you Gunners. Come on, let's. You'll never win again. Nggak, thank you buat yang udah dengerin preview dan review hari ini. Jangan lupa follow semua akun Negrombol, subscribe Insta, Telegram, Spotify, dan juga follow teman-teman kita ada Arsenal Fox, Reti Story dan Alian Laki, Asegaf dan ada Karim Nasar yang Chelsea, ada Oleh Alatas. Itu dia. Let's go. Assalamualaikum.